Di podcast kali ini kita akan membahas masalah tentang lingkungan, sampah, dan isu-isu global lainnya. Nah, di episode kali ini khusus kita akan membahas masalah sampah, terutama di Kabupaten Pemalang yang bersumberkan dari Kompas. Itu setiap harinya diperkirakan sekitar 250 ton sampah dihasilkan. Namun hanya ada sekitar 116 TPS yang berfungsi di Kabupaten Pemalang. Dan pengangkutan sampahnya itu hanya mencapai 10-20% dari total sampah yang ada. Nah, untuk episode kali ini saya ditemani dengan teman-teman dari SMA Negeri 1 Pemalang yang akan menyampaikan gagasannya tentang sampah. Kenalkan, nama saya Nindi Syahrimuhar Mahadani atau boleh dipanggil Nindi. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari SMA Negeri 1 Pemalang. Perkenalkan, nama saya Dirza Indonesia, biasa dipanggil Dirza dari SMA Negeri 1 Pemalang. Wah, terima kasih banget ya udah mau bergabung di podcast kali ini. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Oke, dengar-dengar nih kemarin semester 1 habis selesai ujian ya? Iya, kita minggu kemarin tuh hektik banget kan, karena habis ujian gitu. Terus setelah ujian berapa minggu ya? Kita 3 minggu nggak sih ujian? Soalnya kan kita ada beberapa jeda weekend juga karena ada hari tanggal merah juga. Nah itu kita juga ada beberapa hari di mana kita tuh cuma ujian satu pelajaran karena kan ada ini ya Penginapan ya, fasilitas kurikulum merdeka, jadinya ya terjeda-jeda gitu. Jadi hampir 3 minggu deh kita. Terus sekarang di sekolah kegiatannya lagi ada apa? Kita di sini Sekarang P5 ya. P5. tema P5 kita itu teknologi dan rekayasa untuk membangun NKRI. Nah dengan subtemanya yaitu mengenai sampah. Untuk kelas 11 itu sampah. Wah, pas banget ya sama episode kali ini. Oke nih, Nindi dan Dirza di Pemalang itu kan banyak banget sampah. Kayak misal kita itu sering nemuin kayak botol plastik atau sisa-sisa makanan kan. Kalau di lingkungan kalian sendiri, masalah sampah yang sering ditemuin itu apa? Kalau yang benar-benar lingkungan sekitar itu kan kadang kan ada ya di jalan-jalan tempat pembuangan sampah ya itu kadang sampahnya itu numpuk banget dan itu tuh kalau misalnya kita lewat juga baunya sangat-sangat. Sekarang musim hujan ya, pasti kayak sampahnya berair gitu kan, jadi bau dan kemana-mana gitu. Apalagi yang dekat kota gitu atau jalan-jalan besar itu mengganggu orang yang lewat itu sih pastinya. Juga itu kalau jangka panjang waktu saya pelajari itu ternyata bisa berdampak ke kesehatan kita dan juga lingkungan juga ternyata. Kalau di Semansa sendiri, dari info yang saya dapat tuh ada kegiatan pilah sampah, benar nggak sih? Benar. Iya, jadi di Semansa ada pilah sampah gitu. Dan ini alasan spesial juga ya kenapa kita mengundang anak-anak dari SMA Negeri 1 Pemalang. Jadi karena di SMA Negeri 1 Pemalang itu udah menerapkan program pilah sampah. Nah, pilah sampah itu sendiri itu apa sih? Jadi pilah sampah tuh kayak kita gimana warga-warga sekolah itu berpartisipasi untuk kayak memilah sampah gitu. Dan nanti bisa didaur ulang kembali. tepuk tangan dulu dong buat Semansa. Jadi kita tuh ngelakuin pilah sampah setiap hari Jumat ya, itu per kelas. Jadi biasanya buat petugas yang melakukan pilah sampah itu dipilih sesuai hari piketnya. Nanti ada pengumuman gitu dari pembina pilah sampahnya ya. Jadi misal piket hari kamu piket hari apa? Aku hari Kamis. Ya, misal pengumumannya yang piket hari Kamis itu yang pilah sampah, nanti petugasnya berarti yang piket hari Kamis itu. Misal minggu ini hari Kamis, berarti minggu depannya yang pilah sampah itu hari Jumat gitu ya. Bagus ya, udah ada porsinya masing-masing. Kalau prosesnya dari awal nih gimana sih sampai terakhir? Awalnya itu biasanya kan kita para murid gitu kan pasti minum dong, ya kan? Iya, Sering banget banyak jajan. banget tuh sampah-sampah botol plastik, kelas ya, siswa-siswa pasti kan haus ya soal pembelajaran. Nah itu biasanya sampah-sampahnya itu nggak kita buang di tong sampah, kita kumpulin dulu. Biasanya setiap kelas dapat karung ya. Iya, setiap kelas. Jadi ini di setiap kelas gitu loh. Setiap kelas nanti setoran
Jadi setiap hari Jumat setoran itu nanti dicatat jurnal pilah sampahnya Sebelum disetor ke apa pembinaannya ya, itu kita harus misah-misah dulu. Iya, harus nyopotin label-labelnya. Misal ada botol kemasan itu labelnya dilepas-lepasin, botol minumnya juga dipisah-pisahin gitu. Jadi nanti misalnya udah dilepas-lepas yang kayak bisa bilang, itu kita dibuka dulu ya. Airnya, Oh ya, airnya tuang, jadi biar biar ada sisa-sisa air. biar waktu kita nimbang nantinya itu nggak ada airnya, jadi itu pure berat sampahnya aja. Iya. Kalau botol plastik setelah dibuang dan dilepas tutup botolnya itu diremas Gitu, biar jadi kecil. Kalau cup plastik itu Hanya ditumpuk aja. Tapi saya penasaran nih sama yang tadi label plastiknya kan juga dicopot. Apakah labelnya itu juga masuk ke pilah sampah? Enggak sih kalau labelnya ya. Mungkin karena tadi semester tuh sebenarnya bisa selain ini ya, selain sama plastik sebenarnya bisa selain sama plastik. Cuman kalau misalnya labelnya itu pasti dipisahin dan dibuang. Kalau selain sampah plastik berarti apa? Banyak sih. Menurut info yang kemarin kita cari tentang kayak pilah sampah itu nggak cuman botol plastik ataupun cup plastik gitu. Jadi ada apa sih? ada. Ternyata waktu kita wawancara ke pembina pilah sampahnya, ternyata kita dari SMA Negeri Pemalang ini juga mengumpulkan sampah kertas, kardus, botol kaca juga ya. Kan kadang kan kita kalau misalnya karkom atau membuat kerajinan gitu kan masih ada sampah-sampah kardus gitu ataupun kertas-kertas yang kita habis pakai kadang kan sobek-sobek Banyak gitu juga. ya. Itu juga jadi nanti setelah kita udah dipisah-pisah dikelompokkan, itu kan kita tadi yang bilang kita bakalan nimbang dan nyatet sesuai yang dikelompokin ya. Nah itu setiap 1 ton ya. Iya, Setiap 1 ton itu nanti dari pembinanya menyerahkan ke pengepul yang sudah Jadi- bekerja sama. Jadi ditimbun gitu, ditimbun dulu di semansa, di gudang pilah sampahnya. Nanti kalau udah 1 ton itu baru hubungi pengepulnya. Jadi pengepulnya itu sudah bekerja sama kita. Iya udah, karena kita rutin kan, pasti udah langganan gitu sih. Jadi setelah di pengepulnya itu diolah sampai jadi biji plastik. Nah nanti biji plastik itu bisa diolah atau diolah kembali menjadi produk-produk baru. Salah satunya sih yang kita dengar itu bisa diolah jadi botol plastik. Plastik lagi gitu, buat bungkus makanan. Kalau di Semansa itu berarti setiap warga sekolah itu berkontribusi dalam pilah sampahnya. Iya pastinya sih. Tapi biasanya ada nggak sih kayak kelas yang nggak mau setor kan? Biasanya anak-anak tuh pada males kan? Mungkin ada, cuman setiap telat misal udah batas waktunya gitu kan ya. Tapi iya nanti pembina pilah sampahnya itu nyamperin, kalau nggak nyamperin ke kelasnya. Iya. Jadi misalnya Diingetin. biasanya pembinanya ngingetin terlebih dahulu. Misalnya udah mau selesai nih, kan kita kalau sampah tuh waktu jam istirahat ya. Iya. Jadi yang cowok-cowok itu biasanya sebelum Jumatan itu bantuin milah-milah sampahnya dan yang cewek nyetorin. nyetorin. Dan waktu Jumatan tuh mau selesai itu biasanya guru-guru tuh mungkin didata kali ya, jadinya bisa Kayak, tahu ini kelas ini belum nih, gitu. Nah nanti kalau nggak dipanggil di WhatsApp atau nggak disamperin biasanya Iya, ya biasanya kelasnya. Tapi setelah disamperin sih yang saya tahu ya anak-anaknya akhirnya tetap bakalan store. Iya. Alhamdulillah anak-anak masih bisa diajak Ya bersama tertib lah, ya mengikuti kegiatan ini walaupun dampaknya mungkin sebagian kecil ya membantu pengelolaan sampahnya. Keren ya, jadi kita tuh bisa bagi tugas masing-masing dan gak berat sebelah. Iya. Kalau ini kalau cara mengedukasi teman-teman tuh gimana sih dari guru sama teman-temannya sendiri? Kalau misal tadi selain diomongin secara langsung itu gimana? mengenai pilah sampah juga atau Iya, Pilah sampah satu sekolah kita maksudnya antar teman sekolah atau dari sekolah. Antar teman dalam satu sekolah. dalam satu sekolah. biasanya sih kalau
kalau dari kami sendiri yang kebetulan juga siswa, biasanya kita tuh ya saling Ingetin, mengingatkan iya sih, aja. mengingatkan aja kayak ayo bawa sampah ini, siapa yang bagiannya milah-milah sampah, siapa yang bagiannya nge-story. Kadang juga kalau cewek sih bisa dibagi dua juga sih kadang. Jadi kadang ada yang nge-storyin, ada yang milah-milahin. Karena ini agak sedikit fun fact mungkin ya, di kelas kita soalnya cowoknya cuma 5 anak Iya. doang, jadinya beneran banyak ceweknya. Jadi tetap aja sih misal bilang sampah kebanyakan cewek gitu, jadi tetap bagi-bagi tugasnya. Wah, bagus banget ya, jadi bisa dicontoh buat sekolah lain atau organisasi-organisasi lain buat yang sampah di tempatnya tuh masih banyak, bisa dibikin program kayak pilah sampah ini. Kalau menurut kalian sendiri, ada yang bisa buat memotivasi sekolah atau organisasi lain nggak buat pilah sampah ikutan program seperti ini? Mungkin harusnya pilah sampah tuh ada ini ya, dokumentasinya. Mungkin ada dokumentasinya, cuma tidak di-share ke sosial media. Jadi mungkin belum banyak orang yang tahu nggak sih kalau semasa itu sebenarnya ada pilah sampah. Jadi mungkin dengan didokumentasikan, terus nanti kita sebenarnya bisa di-share di IG Semangat saya, dan itu mungkin nanti Kegiatan bisa positif ya. memotivasi sekolah-sekolah lain juga biar bisa ikutan pilah sampah. Karena kan dengan adanya program pilah sampah ini, pastinya sampah-sampah di sekitar kita, terutama di Malang kan pasti sedikit berkurang ya, sampah-sampah plastik yang dapat mendampak negatifkan bagi lingkungan dan juga kesehatan itu bisa diminimalisirkan melalui program ini dari sekolah-sekolah. Walaupun dengan hal-hal kecil itu kan apabila dilaksanakan beramai-ramai nanti bisa menjadi hal yang besar juga. Ini Tirza, ini kan bisa dibilang tahunnya Gen Z ya, kayak di mana-mana tuh, di sosmed manapun tuh Gen Z selalu disebut. Nah, kalian ada solusi menarik gak sih buat kayak pelajar atau Gen Z yang mau ikutan dalam program ini tapi bingung gitu mau mulai dari mana? Yang pelajar atau Gen Z kan tentunya posisinya sama dengan kalian saat ini. Yang paling utama sih mungkin kesadaran diri masing-masing ya, karena kalau misalnya kita masih menganggap remeh sampah-sampah yang kita produksi, maksudnya kita pakai gitu, kita menghasilkan sampah tersebut, itu pasti nggak akan jalan ya, nggak akan mengurangi sampah-sampah tersebut. Jadi pertama sih kesadaran diri dulu. Terus misalkan kita Gen Z sering dong belanja ke mall ataupun ke minimarket, tapi kan kita sering jajan, pasti kan pakainya plastik kan ya. Boleh sebut gak sih? Kalau di minimarket itu sebaiknya bawa tote bag gitu. Itu bisa membantu banget. Jadi sebenarnya cara untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar kita itu bukan, atau cara mengolahnya tidak hanya dengan pilah sampah saja, banyak juga hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, seperti yang tadi belanja beberapa sendiri. Apalagi sekarang plastik juga bayar kan kalau di minimarket atau di bayar, nanti kita pakai tas save sendiri ya. money-nya ya. Kalau kalian sendiri udah menerapkan semua itu atau belum? Udah sih sedikit demi sedikit ya, karena kita juga kan sama kayak Gen Z pada umumnya ya, masih pilah gitu. Oh iya, selain belanja menggunakan tas sendiri, sebenarnya ada banyak lagi sih. Salah satunya mungkin dengan membawa tumbler. Itu kan jujur banyak tumbler yang lucu-lucu Iya, ya. sekarang banyak sih trennya. banget tumbler yang lucu-lucu. Itu juga Apalagi kita sering ke kafe gitu kan, walaupun minum minuman kayak gini kan pasti kita butuh air putih dong, itu bisa bawa dari rumah, bawa tumbler. selain itu juga bisa jadi. Sebenarnya kalau misalnya bagi Gen Z kan suka yang lucu-lucu kan, karena emang dasarnya apalagi cewek-cewek Gen Z itu suka banget sama yang lucu-lucu kan. Itu sebenarnya kita bisa menggunakan tumbler itu sebagai kayak bahan lucu nih, lihat aku punya ini lucu Kayak kan. orang-orang tuh termotivasi, ih bagus tuh kayaknya pakai tumbler, kayak kalau kemana-mana tuh dia lihat orang tuh lucu, ya pasti pengen gitu. Nah itu juga bisa jadi salah Selain satu itu, upayanya. Nanti juga ada Selain sedotan. itu, iya sedotan. Seperti kita tidak menggunakan sedotan. Iya. Jadi bisa bawa sedotan sendiri dari rumah. Terus
Gen Z ini kan suka belanja, kita kan suka belanja kan? Iya, oh ya. Belanja baju gitu-gitu lebih baik dikurangin sih, karena kan ya sesuai kebutuhan aja deh seperlunya kita. Karena kan limbah yang sangat ini ya. Ada ini juga, aku pernah lihat nih Tren di sekarang. Iya, tren sekarang kan pakainya simple gitu kan. Kita misalnya beli baju apa, nanti bisa di mix and match pakai celana apapun itu. Warna netral itu yang bisa dipakai dan disatu padukan sama warna apapun gitu. Selain bisa membuat outfit kita terlihat bagus gitu-gitu dan mengikuti tren lah ya, Iya. bahasanya itu juga bisa mengurangi sampah di lingkungan kita dan bisa menjadi sayang bumi gitu. Iya betul. Itu bisa jadi salah satu cara kita mengurangi masalah tersebut. Oke. Boleh diminum dulu ya, barangkali kita minum dulu ya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oh, boleh minum dulu ya. Ya. Ingat tanpa sedotan plastik. Ini juga bisa jadi cara nih guys. Teman-teman yang pengen cuman kalian masih kira-kira ngirit lah ya, hemat, apalagi kita kan cuma masih belajar, mau beli sedotan yang stainless kan juga agak mahal ya. Jadi sebenarnya ini cara sederhana aja buat mengurangi sedotan, bisa langsung diminum. Apa sih? Kenapa harus bertahan? Wah, ternyata dampak yang tadi disebutin tuh benar-benar bahaya banget ya buat kesehatan kita. Selain itu, saya juga pernah baca ya kalau sampah itu bisa nyebabin penyakit difteri kalau sampahnya itu udah menumpuk. Iya, bener nggak sih? bener. Iya kan? Ya udah, selain itu juga ada virus hepatitis A itu bisa menyebabkan penyakit hati dan itu bahaya teman-teman. Jadi harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, teman-teman. Semoga Kabupaten Pemalang nih semakin baik ya dalam pengelolaan sampah. Kayak misal ya menempatkan tempat sampah umum di trotoar-trotoar, karena kita kan kayak tadi pas jalan sekitar 100 meter itu banyak ditemuin sampah karena salah satu penyebabnya juga minimnya tempat sampah umum. Iya, menambah fasilitas umum yang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang ini. Semoga di Indonesia juga bisa semakin diperbaiki lagi Iya. lah pengelolaannya. Semoga kita bisa menyusul negara-negara yang Iya. bebas sampah. Terima kasih Nindi dan Tirza karena sudah bergabung ya di podcast Kisah Hijau di episode kali ini. Saya sangat berterima kasih pada Nindi, Tirza, serta SMA Negeri 1 Pemalang karena sudah mengirimkan murid-murid yang pintar, berprestasi, bertalenta, dan cantik-cantik ini. Terima kasih juga sudah mengundang kami Kisah Hijau. Terima kasih. Oke, semoga apa yang telah kami sampaikan di podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian dan bisa diterapkan di kehidupan kalian nantinya. Oke, supaya kita selalu ingat dan peduli tentang sampah, kita ucap slogan dulu ya. Nanti kalau aku bilang sampahku, kalian bilang tanggung jawabku ya. Sampahku tanggung jawabku.